Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Danai Suara dengan NIM 18 19 10 50 10 42. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai presentasi saya, yaitu hubungan antara One Map Policy, Online Single Submission atau OSS, dan Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, jadi nantinya itu akan berbentuk slide PowerPoint dengan mungkin ada tampilan wajah saya di sudut-sudut video nanti. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Saksikan terus ya. Oke, seperti yang tertampil pada slide, berikut merupakan cover slide atau slide pertama saya, yaitu yang berisi judul dengan judul hubungan antara One Map Policy, Online Single Submission atau OSS, Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, yang dimana kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video vlog untuk menjelaskan mengenai judul tersebut, yaitu hubungan antara One Map Policy, Online Single Submission, Omnibus Law dengan SI, Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, untuk agenda pembahasannya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi agenda pembahasan kita yang pertama adalah One Map Policy dan hubungannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Lalu yang kedua adalah Online Single Submission atau OSS dan hubungannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang ketiga adalah Omnibus Law dan hubungannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Lalu yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Oke, kita masuk ke agenda pembahasan pertama, yaitu One Map Policy. Nah, jadi One Map Policy itu adalah kebijakan satu peta, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang memberikan 3 mandat utama kepada BIG, yaitu untuk membangun informasi geospasial dasar atau IGD, membina informasi geospasial tematik atau IGT, yang diselenggarakan kementerian atau lembaga serta membangun infrastruktur informasi geospasial. Nah, jadi masih ke dalam pembahasan yang sama, yaitu pengertian dari One Map Policy, di mana kebijakan tersebut merupakan kerjasama antara banyak sekali instansi, di mana terdapatnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BIG itu sendiri, yaitu Badan Informasi Geospasial. Lanjut ke bagian kedua dari One Map Policy, yaitu adalah sebuah konsep. Jadi konsep kebijakan satu peta juga dirasakan manfaatnya oleh Badan Pertanahan Negara, yaitu BPN, sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Pengadaan Tanah BPN, yaitu Budi Mulyanto, bahwa konsep tersebut begitu bersemangat seperti pemuda Indonesia yang mengucapkan ikrar sumpah pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, kaitannya dengan satu bahasa spasial sudah seharusnya dilakukan seperti saat ini. Nah, jadi konsep kebijakan satu peta adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Nah, jadi tidak terdapat perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, jadi peta dari Badan Informasi Geospasial atau BIG ini dijadikan sebagai acuan standar sesuai dengan konsep kebijakan satu peta, yaitu adanya One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal. Lalu terdapat beberapa manfaat yang dicapai melalui kebijakan ini. Diantaranya yang pertama adalah mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi. Lalu yang kedua
itu mempermudah dan mempercepat konflik pemanfaatan lahan termasuk batas wilayah. Yang ketiga, itu mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur. Yang keempat, mempermudah dan mempercepat penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia. Lalu yang kelima itu mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Lalu yang keenam itu mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana. Selanjutnya yang ketujuh itu menjaga kelestarian lingkungan hingga keperluan pertanahan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi, karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha. Lanjut ke bagian yang krusialnya, yaitu adalah hubungan dari One Map Policy dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, jadi hubungannya itu adalah peta yang terdapat di dalam One Map Policy dapat digunakan sebagai input data perencanaan suatu wilayah dan menghasilkan kebijakan pemanfaatan ruang untuk melakukan suatu pembangunan wilayah. Nah, jadi selain hubungan yang sudah saya jelaskan barusan, itu terdapat hubungan lainnya antara One Map Policy dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Jadi One Map Policy sendiri berisi mengenai informasi geospasial wilayah yang berbentuk peta. Nah, di sisi lain, perencanaan tata ruang dan pembangunan itu bergantung pada peta untuk memberikan informasi tentang tutupan lahan, jenis tanah, kepemilikan lahan, batas tanah atau lahan, dan informasi geospasial lainnya. Jadi untuk menampilkan atau mengolah informasi-informasi geospasial tersebut dibutuhkan teknologi yang disebut dengan GIS. Nah, satu kesatuan ini termasuk dalam SDSS, di mana maksudnya adalah Spatial Decision Support System. Jadi atau bisa dibilang pengambilan keputusan dengan bantuan tenaga geospasial. Nah, selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu membahas Online Single Submission atau OSS. Nah, diawali dengan sebuah definisi. Jadi, Online Single Submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Nah, jadi Online Single Submission ini juga merupakan amanat dari Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Nah, jadi dengan demikian Online Single Submission itu merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia. Nah, jadi kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai sebuah usaha. Nah, dengan adanya Online Single Submission, pelaku suatu usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian atau lembaga organisasi perangkat daerah atau OPD di Pemda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang cukup rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu persatu secara tahap demi tahap yang ada. Lanjut ke bagian kedua, yaitu sebuah konsep dari Online Single Submission atau OSS. Jadi konsep perizinan melalui Online Single Submission yang pertama adalah menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha atau izin usaha dan izin operasional atau komersial. Yang kedua adalah perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Lalu yang ketiga adalah pemenuhan komitmen diselesaikan di kementerian atau lembaga dan atau Pemda atau pemerintahan daerah. Kemudian kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah itu menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan
mengenai pemenuhan komitmen melalui online single submission. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga atau bagian krusial juga dari online single submission atau OSS, yaitu hubungan online single submission atau OSS dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, jadi peta digital yang menjadi hasil akhir dari pengintegrasian antara online single submission atau OSS dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Nah, disajikan melalui bantuan teknologi yang bernama WebGIS. Jadi satu kesatuan ini juga termasuk ke dalam SDSS, yang dimana sudah saya sebutkan tadi, itu SDSS adalah Spatial Decision Support System atau pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi geospasial. Nah, jadi peta digital tersebut dapat diakses oleh para pelaku usaha atau investor untuk menentukan lokasi kegiatan usaha atau proyek investasi agar mempermudah pengajuan perizinan lokasi. Lalu peta digital ini berisi informasi yang sangat detail sehingga dapat menghindari risiko tumpang tindih dalam kegiatan investasi. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu yang sedang marak-maraknya belakangan kemarin ini, yang menuai sebuah pro dan kontra bukan hanya dari golongan mahasiswa, melainkan dari seluruh golongan, karena Omnibus Law merupakan regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yakni omnis, yang berarti untuk semua atau banyak. Nah, Omnibus Law itu berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus dan memiliki berbagai tujuan. Jadi, skema regulasi yang sudah dikenal sejak 1840 ini merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Jadi banyak undang-undang yang diamandemen langsung di dalam Omnibus Law ini tersebut. Jadi istilah ini disebut Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019 silam. Jadi istilah Omnibus Law ini disebut oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat pelantikannya pelantikannya untuk menjadi presiden yang kedua kalinya pada Oktober 2019 silam. Nah, Bapak Jokowi menyebutkan bahwa Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah meyakini Omnibus Law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia sehingga memperkuat perekonomian nasional. Nah, jadi Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah Indonesia terdiri dari undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Perpajakan Omnibus Law. Rencananya akan menyelenggarakan 82 undang-undang dan 1194 pasal. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu Omnibus Law atau juga disebut Omnibus Bill, merupakan teknik atau metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau materi pokok dengan tujuan tertentu, guna menyimpangi suatu norma peraturan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang krusial, yaitu dari Omnibus Law yang terdapat di materi ini, yaitu adalah hubungan antara Omnibus Law dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, jadi Omnibus Law akan mempercepat proses sinkronisasi peta-peta yang berisi informasi geospasial pada OneMap Polosai. Proses tersebut dibantu dengan bantuan teknologi GIS atau WebGIS. Nah, jadi hal itu disebabkan peta-peta tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dokumen tata ruang, baik pada level rencana tata ruang wilayah atau RT/RW maupun rencana detail tata ruang atau RDTR.
Selanjutnya masuk ke bagian keempat atau bagian terakhir dari penjabaran materi yang saya lakukan, yaitu adalah bagian kesimpulan. Jadi One Map Policy, Online Single Submission atau OSS, dan Omnibus Law memiliki hubungan yang erat dengan Sistem Informasi Perencanaan atau SIP dan Geographic Information System atau GIS. Nah, hal itu disebabkan oleh proses-proses dalam pelaksanaan One Map Policy, Online Single Submission, dan Omnibus Law memanfaatkan data informasi geospasial untuk mengambil suatu keputusan. Nah, selain itu, Sistem Informasi Perencanaan dan GIS, Omnibus Law dapat mempercepat proses sinkronisasi peta-peta yang menjadi dasar dalam menyusun dokumen tata ruang. Sistem Informasi Perencanaan dan GIS juga dapat mempermudah para pelaku usaha atau investor untuk menentukan lokasi kegiatan usaha atau proyek investasi. Sementara itu, untuk penggunaan kebijakan satu peta satu yang bisa dikenal dengan One Map Policy, Sistem Informasi Perencanaan dan GIS digunakan untuk menampilkan atau mengolah informasi-informasi geospasial. Nah teman-teman, barusan saya sudah mempresentasikan atau menjelaskan materi dari penjelasan saya, yaitu hubungan antara One Map Policy, Online Single Submission, Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS seperti yang saya sudah bilang di awal video. Video ini saya buat untuk sebuah pengerjaan tugas atau pengerjaan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang memiliki aktivitas banyak di luar, usahakan selalu menggunakan masker, selalu bawa sanitizer. Jangan gunakan masker hanya cuma satu lapis saja, tapi gunakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Sekitar itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.